Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majlis ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah para santri, muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari Jumat subuh ini ya, kita akan membahas tentang dosa-dosa besar, Kitabul Kabair. Melanjutkan pembahasan yang dulu, yaitu dosa besar yang keempat. Sekarang dosa besar yang kelima, ya. Dosa besar yang kelima. Sekarang yang kelima, dosa besar yang kelima adalah tidak membayar zakat. Ini termasuk dosa besar, ya. Dosa besar yang kelima adalah apa tadi? Tidak membayar zakat, ya. Jadi orang-orang yang menahan zakatnya, tidak mau membayar zakatnya, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena zakat itu adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan dan menjadi pondasi dari agama Islam atau disebut dengan rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain, ya. Kemudian yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, bayar zakat, ya. Wa haji aw shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil bait, dan ibadah haji, ya. Maka zakat itu menjadi salah satu kewajiban rukun Islam yang Allah wajibkan bagi mereka orang-orang yang Allah luaskan hartanya, di mana hartanya tersebut mencapai, ya, nisab. Nisab itu nanti ukuran zakat, dan itu masing-masing berbeda antara harta simpanan nisabnya berapa, 85 gram emas, nisab perak itu 595 gram, ya. Kemudian nisab dari pertanian berapa, zakat perdagangan berapa, nisab, ya, zakat pertambangan itu berapa, masing-masing ada nisabnya, ya. Maka bagi mereka orang-orang yang menahan zakatnya, baik, ya, menyengaja, terkadang banyak orang yang, ya, menyengaja tidak membayar zakat, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Semua orang tahu bahwasanya kewajiban zakat itu tahu, ya, dan zakat itu bukan hanya zakat fitrah, ya, tapi yang dimaksud ini adalah zakat mal, ya, zakat mal, zakat harta, zakat pertanian, zakat yang lain, ya, zakat peternakan, ya, ya, itu. Maka di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil musyrikin, dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Celaka, ya, kecelakaan besar bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat mal, ya, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, ya, mereka
adalah orang yang ingkar tidak beriman kepada hari akhir, kehidupan akhirat. Seakan-akan dia ingin punya harta terus hidup selama-lamanya, menikmati hartanya, tidak. Ya. Ini ancaman, ya, bahwasanya celaka bagi orang-orang musyrik. Siapa? Alladzina la yutuna zakat, yang mereka tidak menunaikan zakat, dan mereka apa? Tidak iman. Berarti orang-orang yang tidak menunaikan zakat sejatinya mereka adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Bahwasanya apa? Hartanya besok akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saja? Nah, ini ya. Ini bagi mereka orang-orang yang Allah lapangkan hartanya, rezekinya, luaskan rezekinya, hartanya. Yang ketika sudah satu, ya sudah nisab, kemudian satu haul, maka kok tidak mengeluarkan zakatnya, maka ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, siksaan bagi mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Apa itu siksaannya? Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menafkahkannya, artinya tidak menunaikan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya dari emas, peraknya, pertaniannya, peternakannya, ya, tidak mengeluarkan zakatnya dari pertambangannya, ya, tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar, ya, berikanlah kabar kepada mereka tentang azab Allah yang sangat pedih. Ini ya, ancaman ini. Dan siksaan Allah itu bukan siksaan yang sembarangan, ya. Kemudian Allah melanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ya. Di mana pada hari itu, ya, emas dan perak yang mereka simpan, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, emas dan peraknya, itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Sehingga apa? Mencair. Ya, mencair. Kemudian apa? Fatuqwa biha jibahum. Kemudian ketika mencair, kemudian dibekukan, ya, dijadikan sebuah fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dengan emas perak itu, ya, disetrika dengan emas perak itu, ya. Apa yang disetrika? Dahi-dahi mereka, ya, lambung-lambung mereka, wadzuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Masya Allah. Jadi emas peraknya dilebur jadi satu, mencair gitu, ya, kemudian dibentuk seperti setrika, ya, orang-orang yang menahan zakatnya. Kemudian apa? Disetrika dahinya, ya, disetrika lambungnya, ya, disetrika punggung-punggungnya. Kemudian Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, hadza ma kanastum, inilah apa-apa yang kalian simpan, yang kalian tidak mengeluarkan zakatnya. Hanya menyimpan, menumpuk, tidak mengeluarkan zakat malnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Sekarang rasakan apa yang kalian simpan. Loh, jadi yang disimpan itu akan menjadi apa? Siksaan. Dijadikan sebuah setrika yang disetrika jidat-jidat mereka, dahi-dahi mereka, kemudian lambung-lambung mereka, dan ya punggung-punggung mereka. Ya, Masya Allah. Kemudian apa? Ya, dalam hadis, ya, Rasulullah SAW, ya, menyebutkan di sini siksaan bagi mereka orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, ya. Beberapa hadis ini disebutkan, mamin sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa putiha laha yaumal qiyamah biqa'in aw qarqarin tan tahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah
thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya. Hadis Nabi mengatakan tidaklah seorang pemilik unta, ini yang punya unta, tidaklah orang yang punya sapi, yang tidaklah pula orang yang punya kambing, yang tidak membayar zakatnya. Yang punya unta, yang punya kambing, ya, yang punya sapi, otomatis sesuai nisabnya, ya, karena masing-masing nisabnya berbeda. Tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa? Melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya pada hari kiamat di sebuah padang lapang yang datar luas, di mana hewan-hewan itu yang dia punya, hewan yang punya onta-onta, yang punya sapi-sapi, yang punya kambing-kambing, apa itu hewan-hewan itu akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injak. Coba. Jadi Allah menjadikan apa yang disimpan, kayak tadi emas dijadikan setrika, digosok-gosokkan. Nah, orang-orang yang punya unta sekian, punya kambing sekian, punya sapi sekian, kemudian tidak mengeluarkan zakat malnya, maka apa? Hewan-hewan tersebut yang disimpan tadi, hewan-hewan yang diternak yang tidak dikeluarkan zakat, akan apa? Dijadikan sebagai siksaan azab untuk orang yang sewaktu di dunia tidak mau bayar zakat. Diseruduk, diinjak-injak oleh hartanya, yaitu hewannya, ya, diinjak-injak, ya, sampai selesai, kemudian lanjut lagi, diinjak-injak lagi, seruduk, diinjak-injak. Padahal dulu hewan yang dikasih makan, dielus-elus, ya, diberikan rumput dan seterusnya. Tapi besok dijadikan sebagai alat untuk mengazab orang yang tidak mau bayar zakat. Sehingga sampai kapan? Sampai diputuskan pengadilan Allah di antara manusia. Yang ukurannya itu, lamanya itu apa? 50.000 tahun, coba bayangkan. Terus sampai kapan? 50.000 tahun diseruduk, diinjak-injak. 50.000 tahun. Diseruduk, diinjak-injak. Kemudian dia melihat jalannya, apakah dia akan ke surga atau ke neraka. Masya Allah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Wa ma min sahibi kanzin wa la yuaddi zakatahu illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra, ya, yatsba'uhu fatihan fah." Nah, ini hadis Nabi ini yang sahih. Hadis yang riwayat Muslim, ya. Tidaklah seorang pemilik harta simpanan. Nah, ini orang punya harta simpanan sudah sampai nisab 1 haul, tidak la yu'addi zakatahu, tidak menunaikan zakatnya, kecuali apa? Muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra yatsba'uhu fatihan fahu. Maka harta simpanan tersebut Allah misalkan dirubah menjadi seekor ular botak yang mengerikan. Loh, ular coba. Kemudian apa? Mengejar-ngejar dia, yatba'uhu fatihan fah. Yang ular suja akro ini akan mengejar-ngejar orang tadi dengan mulut terbuka. Coba bayangkan ada ular ngejar kita sambil mulut terbuka, kira-kira, ya, lari terbirit-birit. Apalagi ularnya bukan ular dunia, ular neraka. Dikira ular kobra di dunia aja takut. Ya jangankan bukan kobra lah, ular yang bukan kobra yang itu juga ada mengerikan, ya. Apalagi ini ular neraka. Dan hartanya itu dirubah menjadi ular. Jadi apa yang disimpan akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksa. Yang dulu punya hewannya akan nyiksa, meruduk, nginjak-injak. Yang punya emas, perak, tidak mengeluarkan zakatnya, emasnya akan dirubah menjadi setrika, dilebur jadi satu, jadikan setrika. Maka Allah mengatakan, hadza makanastu. Fadzuqul adzab, fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang dulu kalian simpan. Oh, ini udah janji Allah berarti. Apa yang disimpan akan menjadi alat sebagai untuk mengazab mereka orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian pada, ya, penjelasan berikutnya Abu Bakar, ya, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya.
Ketika Rasulullah SAW wafat, maka ada beberapa kabilah yang dia ya pada zaman Nabi ketika masa hidupnya Nabi, mereka rutin membayar zakat kepada Nabi Muhammad. Tapi tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, maka beberapa kabilah ini tidak mau membayar zakat lagi kepada Abu Bakar. Ya, maka apa? Abu Bakar dengan tegas memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Coba bayangkan, sampai Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka kalau seandainya sekarang banyak orang yang nggak bayar zakat, itu sebenarnya ya, kalau ada Abu Bakar sekarang, kalau sekarang masih ada Abu Bakar, orang-orang sekarang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Kenapa? Karena zakat adalah hak Allah Subhanahu. Tidak boleh memisahkan antara zakat dengan sholat. Saya mau sholatnya saja, nggak mau zakat. Rukun Islam itu ya semuanya. Tidak boleh dipisah-pisah. Saya mau sholatnya saja lah, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji. Saya mau puasa aja lah, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau haji. Nggak boleh. Semuanya itu dikerjakan, ya. Kecuali kalau haji kan memang dikaitkan dengan kemampuan, ya. Maka apa? Abu Bakar mengatakan kepada mereka orang-orang yang tidak mau bayar zakat, wallahi, ya, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kalau mereka mencegahku untuk menarik zakat seekor anak betina domba sekalipun, ya, mereka tidak mau membayar zakat seekor domba, ya, anak betina domba sekalipun, yang mereka dahulu membayar zakatnya kepada Rasulullah, laqataltuhum, maka aku pasti akan perangi mereka karena mereka tidak mau membayar. Kenapa? Karena zakat adalah hak Allah Subhanahu. Dan Islam tidak boleh memisah-misah, milih-milih amalan nggak boleh. Kalau amalan wajib semuanya dikerjakan, tidak boleh pilih-pilih. Ya, apalagi ini rukun Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 180, "Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, ya, huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratsus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Maka sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu, orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Namanya harta itu karunia dari Allah. Dan Allah itu memberikan harta kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Itu hak Allah. Kita tidak bisa ngatur, ya. Maka itu karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah. Bahwa kebakhilan baik bagi mereka, tapi kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Padahal bakhil itu keburukan bagi mereka. Artinya orang-orang yang bakhil itu tidak ada kebaikannya. Ya, maka jadi orang itu yang apa? Jangan bakhil, dermawan. Ya, kenapa? Bal huwa syarrul lahum. Allah mengatakan orang bakhil itu buruk bagi mereka. Buruk bagi dirinya, bagi hatinya, bagi keluarganya, ya, dan seterusnya. Apalagi pada hari kiamat tidak mengeluarkan zakat saking bakhilnya, ya. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, ya. Maka harta yang mereka bakhil, yang mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, yang mereka pelit dengan harta tersebut, menahannya, maka akan dijadikan kalung, dikalungkan pada hari kiamat. Walillahi miratsus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah, ya, apa yang ada di langit dan apa yang di wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, atau para ulama, ya, para tabi'in mengatakan, ya, bahwasanya, ya, dari Syarik, ya, Imam Syarik, Abu Ishaq, ya, dan Abu Al-Ahwas,
dari Abdullah, mereka berkata, ya, umirtu bis shalah waz zakah. Saya diperintahkan untuk sholat dan zakat. Kalian diperintahkan untuk sholat dan zakat. Faman lam yuzakki fala sholata lahu. Maka barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak berguna. Ya. Jadi kalau orang diberikan harta yang luas, yang lapang, yang harusnya dia wajib mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak bermanfaat. Maka dianggap tidak ada sholat baginya, tidak ada sholat, ya, gitu. Ini otomatis perkataan para ulama, Imam Tabi'in ini kan berarti menjadi kesimpulan dari dalil-dalil hadis, Al-Quran, hadis, kemudian mengambil kesimpulan, artinya apa? Dia nggak berguna. Kenapa? Memisahkan antara yufarriq bainas sholati waz zakah, memisahkan antara sholat dan zakat. Padahal banyak ayat yang menjadi dalil apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Dalam surat Al-Bayyinah, ya. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul. Itu kan menjadikan bahwasanya dalil bahwasanya apa? Salat dan zakat tidak boleh dipisah-pisah. Dengan puasa tidak boleh dipisah, harus satu kesatuan. Maka kalau orang yang tidak menunaikan zakat, tidak bayar zakat, maka amalnya tidak bermanfaat, salatnya tidak berguna. Paham ya? Ini wallahu alam bissawab. Ini dosa besar yang keberapa tadi? Apa tadi yang kelima? Tidak membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat dipahami menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.